Saya Rizaldi Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT. Ini hanya teguran keras saja. Pernyataan Renaldi, kuasa hukum Agus Salim, yang berniat melaporkan warga NTT dianggap blunder. Buntut ucapannya itu, sejumlah pihak angkat suara dan siap memperkarakan ucapan tim kuasa hukum Farhad Abbas itu. Salah satunya yang mengecam keras pernyataan tersebut ialah pengacara Sunan Kalijaga. Dan kemarin, Renaldi didampingi Farhad Abbas bertemu dengan Sunan Kalijaga. Di hadapan Sunan, Renaldi meminta maaf atas kekeliruan ucapannya yang sempat membuat resah warga NTT. Lantas seperti apa klarifikasi Renaldi atas kekeliruannya itu? Jaka ini. Ini dia yang dibuka. Bukan suaminya, dia saksinya. Kamu cinta NTT kan? Kita tidak NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya Rizaldi Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang hilaf, dan saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf kepada Pak Sunan Kalijaga. Nah, pokoknya Kita minta sama intinya masyarakat kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. nah tuh, pokoknya dia udah janji tuh nggak akan laporin masyarakat NTT. Semangat, terima kasih. Salam para Abbas pembela kaum lemah. Bukan gua yang ngomong. Iya, benar Pak Farhad. Hari ini, tim pembela kaum lemah klarifikasi atas kalimat tersebut ya. Yang dimaksud itu bukanlah untuk melaporkan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Yang kita laporin adalah terhadap oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik Agus Salim gitu ya. Jadi yang kita laporin itu terhadap 4 orang ini, bukan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Jadi harus diperhatikan, yang kita laporin adalah 4 orang. Yang pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Gary Julian Saputra dan kawan-kawan itu yang kita laporin atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan gitu. Jadi kita tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. Yang kita laporin adalah oknum-oknum yang menyelewengkan dana donasi milik M. Agus Salim itu. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Dan terbukti pemerintah daerah sana tidak menerima koordinasi gitu. Ini hanya teguran keras saja buat rekan saya sebelah sana, dan itu juga rekan-rekan saya juga. Untuk utama buat saudaraku Farhad Abbas, jangan suka mengancam, karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan dan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam. Itu saja. Jadi di sini kami bersama-sama ya menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo.
Selain berseteru dan terlibat perselisihan dengan pihak Novi, tim kuasa hukum Farhad Abbas, pembela kaum lemah, juga terlibat perselisihan panas dengan kuasa hukum para donatur yang digawangi Pablo Benua. Bahkan tim kuasa hukum Farhad sudah melaporkan salah satu kuasa hukum para donatur atas dugaan tindak kekerasan yang dilakukannya di persidangan negeri Tangerang belum lama ini. Sementara itu, terkait jalannya persidangan, Farhad Abbas mengungkap hal yang cukup mengejutkan, yakni donatur yang memberanikan kuasa pada para kuasa hukumnya tidak kurang hanya 2 orang. Atas kekesalannya itu, Farhad mempertanyakan legal standing kuasa hukum para donatur. Dan berikut kegeraman Farhad Abbas terkait sidang gugatan uang donasi Agus Salim di Pengadilan Negeri Tangerang yang diiringi dugaan tindakan kekerasan. Bahwa selama ini persidangan berlangsung, persoalan Agus ini berlangsung, Agus dizolimin, ya, dan seluruh netizen dan para buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu? Dibawa kemarin, katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka ini. Dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Kalian tidak memberi kuasa kepada orang-orang itu. Tidak memberi kuasa kepada Pablo. Tidak ada kuasanya. Mana mungkin ada orang yang nyumbangnya 10.000 pakai pengacara nuntut orang buta. Nyumbangnya 20.000 nuntut pengacara 500 orang. Mana itu hanya halusinasi imajiner mereka untuk memperburuk, untuk bekerja sama. Saya minta kepolisian untuk periksa mereka ini. Jangan kemarin itu memang ada beberapa kali sentuhan fisik ya. Ini yang mana saya dapat? Yang saya nepuk Farhad apa yang mana yang saya? Kan saya juga nepuk juga itu dilaporin saya. Kalau memang saya dianggap kurang baik dalam beracara kepada senior, kepada ketua yang terhormat Majelis Hakim dan seluruh anggota majelis perkara nomor 1415 di PN Tangerang, saya mohon maaf ya. Kepada senior juga saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya bukannya saya emosi, dalam dunia kepengacaraan hal itu biasa ya, karena kita ini berstrategi, karena kita ini juga adu argumentasi dalam persidangan itu sebetulnya hal biasa. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam diri saya. Dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya, saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Iya, saya juga. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Lah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lah emang saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Ini silakan aja ya. Kalian mau lapor, cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan ya. Tapi karena ini udah terjadi, saya akan dorong. Ayo, Agus, maju terus ya. Ayo terus maju. Kalau perlu sampai biar terbongkar, biar ketahuan ya. Siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik. Konflik lain yang masih beririsan dengan kisruh uang donasi, yakni perseteruan Farhad Abbas dengan anggota LQ Indonesia Law Firm, yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh mendiang Alvin Lim. Dan belum lama ini, Farhad Abbas mengecam pernyataan sikap LQ Indonesia yang secara resmi mundur sebagai kuasa hukum Agus Salim. Kecaman keras Farhad Abbas pun mendapat tanggapan yang tak kalah kerasnya
Sampai-sampai LQ Indonesia menantang Farhad Abbas dan meminta pengacara Agus Salim itu mempertanggungjawabkan ucapannya. Lantas seperti apa kekesalan Farhad Abbas yang ia luapkan belum lama ini? Dan mungkinkah ini akan menjadi konflik baru yang tak kalah serunya? Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede nih, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina. Nggak ada. Jadi cuma dilihat doang. Nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. Mau ngomong apa? Statement LQ. Nggak ada keluar uang, nggak capek. Malah dipromosiin kantornya. Malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan LQ. Ya? Jangan bikin-bikin malu LQ. Jangan bikin malu. Malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya kan? Yang membuat Agus kita laporin. Termasuk LQ yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba LQ, kalian organisasi yang bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian kalau aku katakan sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan. Supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law Firm untuk berhadapan dengan Anda. Supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law Firm. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin. Adalah mengenai pengunduran diri kami selaku kuasa dari Bapak Agus Salim. Ya, memang betul kami LQ Indonesia Law Firm mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Bapak Agus Salim. Namun, adapun alasannya adalah dikarenakan karena pada tanggal 8 Januari atau tepatnya Rabu minggu kemarin itu kami sudah hadir dan datang di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghadiri persidangan. Namun, ketika kita datang ke sana, kita mendapati fakta bahwa Bapak Agus Salim sudah memiliki kuasa hukum lain. Oleh karena itu, kami menghormati pilihan beliau yang menggunakan kuasa hukum lain. Makanya kita memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kami berharap masyarakat juga tidak ada lagi yang saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan lain-lain. Karena kami, keluarga besar LQ Indonesia Law Firm sendiri, berharap agar permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Agus Salim ini cepat selesai. Bikin konferensi pers mundur, malu. Lu kalau pengacara profesional, lu datangin. Ini orang buta, datangin Pak, kita biaya segini. Gak mampu kan dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara misnya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer itu Farhad Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan kuasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa nggak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur. Mengapa LQ mencabut kuasanya dari kuasa dari Agus? Nah, perlu diketahui bahwa pada saat sidang yang dilakukan pada tanggal 8 bulan Januari itu, kami sebagai kuasa telah menghadiri sidang tersebut. Namun karena pas sidang yang dilakukan itu tiba-tiba ada seorang lawyer atau ada 2 orang lawyer yang masuk dalam persidangan itu, maka kami keberatan. Kami tanpa tahu mengetahui, tanpa tahu menahu siapa kedua lawyer itu, tiba-tiba mengambil posisi sebagai kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Nah, ini yang menjadi keberatan dari kami. Kenapa tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ada lawyer yang masuk menjadi kuasa hukum dari Agus. Nah, saudara mengatakan bahwa kami tidak paham. Kami lebih paham daripada Anda. Di situ jelas bahwa kami memiliki hak, jadi bukan kewajiban lagi, hak. Ketika mau berhenti jadi kuasa hukum, kami diberikan hak oleh undang-undang.
Nah, apalagi karena sudah ada masalah, sudah ada kami anggap pelanggaran etik di situ. Melanggar etik dalam hal ini karena Agus tanpa mengkonfirmasi kepada kami, tanpa memberitahukan kepada kami, tiba-tiba ada lawyer lain selain dari LQ, maka kami menghargai keputusan Agus, kami mundur sebagai kuasa hukum. Seperti itu. Jadi jangan membuat opini publik di sini seolah-olah LQ meninggalkan Agus, tidak sama sekali. Di sini kami menekankan tidak membahas Agus secara substansial. Tapi ini karena persoalan itu yang saudara Farhad gembar-gemborkan di media seolah kami meninggalkan Agus. Tidak, saudara. Kami mencabut kuasa dari Agus karena kami menghargai keputusan Agus, ingin memakai jasa lawyer lain. Dah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.